Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Siti Munawwaroh dari kelas PAI 1B. Saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang didoseni oleh Bapak dosen pengampu Bapak Heru Nugraha SPD MPDI. Di sini saya akan membahas makalah tentang tujuan dan hakikat pendidikan Islam. Jadi, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Nah, itu pengertian dari pendidikan sendiri. Nah, lalu pendidikan dalam menunjukkan warna yaitu sumber ajaran Islam. Nah, jadi pendidikan itu berdasarkan kepada ajaran Islam atau bersumber dari ajaran Islam. Pendidikan dalam wacana keislaman populer dengan istilah tarbiyah, takdib, dan taklim. Nah, dari pengertian dari ketiga istilah tersebut yaitu yang pertama pengertian tarbiyah. Kata tarbiyah berasal dari tiga asal kata yaitu roba yarbu yang memiliki makna bertambah dan berkembang. Dan yang kedua yaitu robia yarbi yang artinya tumbuh, dan yang ketiga roba yurobi yang artinya memperbaiki dan membenahi. Selanjutnya, pengertian tarbiyah menurut para ulama sendiri mengartikan bahwa tarbiyah adalah sebagai proses menumbuhkan atau mengembangkan satu demi satu tahap hingga mencapai titik kesempurnaan. Nah, itu pengertian dari tarbiyah menurut para ulama. Selanjutnya, para ulama meyakini bahwa asas paling hakiki dalam mempelajari tarbiyah adalah mencapai ridha Allah. Nah, jadi para ulama juga berpendapat bahwa asas yang hakiki dari pendidikan itu mencapai ridha Allah. Tarbiyah juga merupakan sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, apabila seorang guru mempelajari tarbiyah, maka kelak ia akan mengajar di sekolah atau ketika menjadi guru di kelak ia bisa mengajarkan ilmu umum dan juga ilmu agama kepada muridnya. Tarbiyah juga mampu menumbuhkan sikap akhlakul karimah dalam jiwa siswa apabila suatu saat nanti ia mengajar menjadi guru. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu istilah dalam pendidikan Islam dinamai dengan ta'dib. Ta'dib sendiri berasal dari kata adaba yadubu yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. Lalu pengertian tadi secara terminologi yaitu usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga mendorong dan memotivasi setiap individu untuk berperilaku dan berperadaban yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa menggunakan istilah ta'dib? Karena tadi berkaitan erat dengan ilmu. Karena ilmu tidak bisa diajarkan dan dikeluarkan kepada muridnya kecuali gurunya tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Selanjutnya yang ketiga yaitu taklim. Taklim merupakan pengertian dari taklim sendiri yaitu merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, sehingga ia siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Dapat diartikan juga usaha terus-menerus manusia sejak lahir hingga mati menuju dari posisi tidak tahu menjadi tahu. Digambarkan juga dalam surah An-Nahl ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahu adzim. Yang mana artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun.
dan Dia memberi kamu pandangan, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya adalah sumber dari dasar pendidikan Islam. Nah, sumber pendidikan Islam terdiri dari 6 macam. Yang pertama, Al-Quran, Sunnah Nabi, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat atau sosial, nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Hasil pemikiran para ahli. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari pendidikan Islam sendiri adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian ilmu pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya bahas di atas yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan yang berbasis penanaman adat pada manusia. Konsep tadi ini berkaitan dengan keimanan seseorang yang mana bersumber pada wahyu ilahi, sehingga konsep takdim sejalan dengan tujuan dari hidup manusia, yakni membentuk manusia yang beradab dan menjadi bagian dari manusia yang baik atau bertakwa di sisi Allah, sehingga akhirnya ia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.